Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adela Veronica Bani, mahasiswa semester 1 kelas G, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Struktur pada Tumbuhan. Struktur pada tumbuhan yang pertama akar. Akar merupakan bagian dari tumbuh-tumbuhan yang umumnya terdapat di bawah tanah dan merupakan kelanjutan dari sumber tanaman. Fungsi akar antara lain yang pertama menyerap air dan garam mineral, yang kedua meletakkan dan menopang tubuh, yang ketiga sebagai penyimpanan cadangan makanan, yang keempat membantu pernapasan. Struktur akar dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama struktur bagian luar dan struktur bagian dalam. Struktur bagian luar tersendiri mempunyai beberapa bagian, yaitu yang pertama, rambut akar. Rambut akar berfungsi untuk memperluas daerah absorpsi mineral dan air dari dalam tanah. Yang kedua, tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel akar dari kerusakan akibat pertumbuhan akar menembus tanah. Yang kedua, struktur dalam. Struktur dalam juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, epidermis. Merupakan lapisan yang tersusun atas selapis sel berdinding tipis dan bersifat semipermeabel. Yang kedua, kontreks. Kontreks merupakan lapisan yang tersusun atas beberapa lapisan sel berdinding tipis. Yang ketiga, endodermis. Endodermis berfungsi untuk mengatur jalannya air dan garam-garam mineral dari kontreks ke silinder pusat. Yang keempat, silinder pusat. Silinder pusat merupakan bagian tengah akar yang terletak di sebelah dalam endodermis. Bagian kedua struktur tumbuhan adalah batang. Batang merupakan organ tempat lintasan makanan hasil fotosintesis yang diproduksi oleh daun. Fungsi batang antara lain yang pertama, menyalurkan air dan garam mineral dari akar menuju daun. Yang kedua, menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan lainnya. Yang ketiga, tempat melekatnya daun, bunga, dan biji. Struktur batang, ciri-ciri struktur batang pada tumbuhan yang lunak, yaitu yang pertama teksturnya lunak, yang kedua berwarna hijau, yang ketiga jaringan kayunya sedikit, yang keempat ukuran batangnya kecil, yang kelima berumur pendek. Ciri-ciri struktur luar batang tumbuhan berkayu, yang pertama berbatang keras, yang kedua tebal, yang ketiga berwarna coklat, yang keempat berumur panjang. Struktur dalam. Struktur dalam dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar sehingga tidak terdapat rongga-rongga antar sel. Yang kedua, kontreks. Kontreks merupakan lapisan yang terdapat di sebelah dalam epidermis. Yang ketiga, endodermis. Endodermis merupakan lapisan yang terletak antara kontreks dan silinder pusat. Yang keempat, silinder pusat. Silinder pusat merupakan lapisan paling dalam. Struktur pada tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun merupakan salah satu organ pokok pada tumbuhan. Fungsi daun antara lain yaitu tempat terjadinya fotosintesis, yang kedua tempat pertukarannya gas. Struktur daun. Struktur luar daun dibedakan menjadi dua yaitu daun tunggal dan daun menjemur. Tulang daun dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama bertulang menyirip, yang kedua bertulang menjari, yang ketiga bertulang melengkung, dan yang keempat bertulang sejajar. Struktur dalam. Struktur dalam terdiri dari epidermis, jaringan peliside, dan jaringan spon. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga atau flos atau kembang adalah struktur reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga difosi monoprota atau agaspermae, tumbuhan berbiji tertutup. Pada bunga terdapat organ reproduksi yaitu benang sari dan putik.
Struktur bunga. Struktur bunga terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, kelopak bunga atau bagian luar bunga. Yang kedua, mahkota bunga atau yang biasa disebut dengan menarik perhatian insekta atau serangga. Yang ketiga, benang sari. Benang sari atau organ reproduksi jantan. Utik atau organ reproduksi betina. Bagian tumbuhan yang keenam adalah buah. Buah dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu buah tunggal, buah agregat, dan buah majemuk. Yang pertama, buah tunggal. Buah tunggal yaitu bila buah dibentuk oleh suatu bakal buah, contoh buah mangga. Buah agregat. Buah agregat yaitu buah yang dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga, contohnya buah serikaya, sirsak, dan arberi. Yang ketiga, buah majemuk. Buah majemuk yaitu bila buah dibentuk dari banyak bakal buah dari banyak bunga, contoh buah nanas, kluih, dan buah nangka. Secara umum, jenis buah dibedakan menjadi dua, yaitu buah sejati dan buah semu. Fungsi buah. Buah yang di dalamnya terdapat biji berfungsi sebagai embrio tumbuhan. Struktur bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan generatif yang terbentuk dari bakal biji. Di dalam biji terdapat calon individu baru yang disebut embrio. Bagian-bagian dalam biji dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu kulit biji, tali pusat, dan inti biji. Biji dibagi menjadi 3, yaitu kulit biji, endosperma, dan embrio.